Aku punya pertanyaan. Iya. Kalau misalnya aku cewek nih, Muslim. Ya kan kamu, cewek Muslim ya. Muslim. Kamu bilang kalau kalau kamu Muslim cewek nih. sudah pasti. Misalnya aku muslimah. Iya. Ya, oke. Terus aku dideketin cowok nih. Ya. Cowoknya nggak punya harta, Mm-mm. tapi dia tiap hari sholat Ya. 5 waktu gitu. Oke. Oh, itu Gajinya. udah bahas tuh. Oke. Oh udah bahas. Oke. Justru kayak untuk orang yang Tapi duniawi itu menggoda, jadi ditinggalin akhirat. Tapi yang duniawi dia malas berjuang dan karena tanda kutip pasrah, dia jadi ngejar order Enggak. akhirat gitu loh kan. Enggak, dia juga kerja, cuman UMR aja. Ya. UMR Oh. aja. Nah, Oke. dia kerja nih, rajin Ya. kok kerjanya. Oke, Check-in jam UMR aja. 8. Pokoknya pulangnya tepat waktu. Rajin lah ya, Rajin. rajin. Terus, tapi dia nggak ada duit. Oke. Bukan gak ada duit ya, pokoknya gaji UMR. Sama aku dideketi cowok lain, Muslim, tapi dia nggak rajin sholat. Cuman Oke. karirnya tinggi. Cuman Islamnya paling Islam apa ya? Ya dia ke masjid. Biasa-biasa aja. Ya Islam biasa aja. Oke, aku andain ya. Terus aku milih yang kaya. Dosa nggak aku? Milih yang kaya? Iya. Ya dosa lah. Hah? Mm-mm. Serius? Karena kan Feren nggak milih sesuai dengan apa yang seharusnya. Oh, soalnya objektifnya uang. Iya betul. Dan Feren nanti akan dinilai dari situ juga. Jadi aku mending kayak nikah sama cowok yang UMR ini. Ya. Terus aku nggak bisa makan, terus aku mati. Oke. Tapi aku masih masuk surga. Oke. Ekstrim. Gini nih, aku kasih tau ya. Ekstrim. Mau kita andaikan lebih bagus nggak? Feren jadi anakku misalnya ya. Kan menikahkan anak perempuan kewajiban bapaknya. Benar. Datanglah seorang anak laki-laki, aku mau nikah nih sama anaknya bapak nih. Terus dia datang aku tanya kerjaanmu apa? Dia bilang gini, kerjaanku cuma kerjaan UMR aja. Oke. Tapi aku bilang, tapi kamu mau jaga anakku? Mau. Kamu sholatnya gimana? Rapi, baik. Oke, bisa kasih makan anakku? Insya Allah bisa. Ketika aku ngelihat dia kemudian punya karakter yang bagus, karena ingat kita semua menikah, kalau aku khususnya ya, aku juga nggak punya uang waktu itu. Cuma aku bisa meyakinkan bapaknya istriku dengan karakter yang baik. Aku nikahkan sama mereka yang bisa yakinin aku. Tapi kalau ada red flag nih contoh ya, kerjanya apa dek? Ya Allah yang ngasih kerjaan aku nanti. Lah kalau gitu kamu nanti ngasih makan anakku apa? Masa bapak nggak percaya bahwa Allah itu maha menjamin? Oh, Terus iya. kamu terus nanti Feren kamu kasih rumah di mana? Allah yang menjamin. Lah terus kamu duitmu sekarang ada berapa? Kamu nanti nikah gimana? Terus dia bilang, aku sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dan kata Rasulullah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Aku bilang, langsung aku ambil batu bata tuh langsung. Paham maksudnya? Iya, Paham iya, ya? iya. Nah dia, karena aku nggak bisa ngeliat karakter itu pada dia. Ingat loh, yang penting bukan kaya atau miskin, tapi mental kaya atau mental miskin. Berarti Benar. yang dilihat tuh pasti. Tapi kan Oke, ini sebenarnya gue juga penasaran. Ya. Berarti kalau milih yang kaya walaupun muslimnya kurang kafah, Ya, kurang maksiat lah taruhlah ya. maksiat. sampai maksiat. Let's say nggak sampai maksiat lah. mungkin sholat sehari sekali doang. Soal sekali doang ya. Sesempatnya. Kalau aku akan bilang begini. Aku akan bilang sama anakku, "Dek, nak," gitu kan ya. Kalau seandainya ada orang yang sama Tuhan yang menciptakan dia aja, dia masih belum komit, maka agak sulit untuk aku meyakini dia komit sama kamu. Tapi yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Tapi kalau misalnya dia ngajak ke Mekah doang, tapi dia nggak komit dengan agamanya sendiri, gimana ceritanya? Oh, berarti tetap Esensinya kan balik nggak lagi ke dapat. sifat ya. Betul. Jadi sebenarnya pada karakter sih sebenarnya. Atau nggak gini, let's say ya. Ini menariknya, anggap ini dua-duanya umurnya sama cowok ini. Ya. Yang ini development duniawi segini, akhiratnya segini. Yang ini duniawi segini, akhiratnya segini. Ya. Kan cuma masalah mungkin progressionnya Ya. yang berbeda. Betul. Bisa jadi dua-duanya utuh. Iya, betul. Agamanya utuh. Iya, dua-duanya utuh nih. Nah, Dua tapi orang yang satu ini nggak ngerjain yang sunnah misalnya. nggak tetap dua-duanya utuh. Oke. At one point nih, Oke, misalnya oke, 20 tahun oke. lagi. Ada Budi sama Andi lah Ya, misalnya. Oke. Akhirat dunia dapat 20 Oke. tahun lagi. Tapi sekarang yang ini menang akhirat doang, yang ini menang dunia doang. Ya. Tapi kita pilih yang menang dunia dulu nih. Oke. Knowing that kedepannya dia bakal penuhin tugas-tugas akhirat dia gitu. Itu tetap salah. Tetap salah because we never knows. Iya itu kan Sama kayak yang iya ngerti. Tapi kalau let's say asumsi. Iya bener sih jawabannya sih kayak Iya. gitu sih. Cuman kalau gini ya, kalau aku bisa lebih mudah lagi, ada orang yang sama-sama nggak melakukan kemaksiatan taruhlah ya. Taruhlah misalnya dia kewajiban-kewajiban dia udah jalanin, sholat dia jalanin, puasa dia jalanin. Cuma yang satu ini lebih soleh. Yang satu ini biasa aja. Cuma dia kewajiban dia udah jalan semua. Dan ini kaya. Dan ini enggak kaya. Aku milih yang ini. yang kaya. Ya. asalkan kewajiban-kewajibannya dipenuhi. Terpenuhi. Intinya kayak gitu. tetap Karena balik kewajiban lagi. itu buat
Ustadz Felix memastikan tuh lah. bare minimum. Bare minimum. Oke. Tapi kalau dia punya skill set yang lain untuk jadi kaya, berarti aku milih yang ini. Tapi tergantung juga, aku akan nanya anaknya dulu, kamu sukanya sama yang mana? Karena itu yang paling penting tuh. Jadi yang paling penting karakter. Karena di dalam Islam, Feren dan juga Ray, nanti salah satu pertimbangan daripada laki-laki itu adalah benar-benar nafkah. Jadi banyak orang mengatakan makanya, yang karena nggak penting nafkah tuh. Nafkah itu penting banget. Penting banget. Karena kalau nafkahnya nggak ada, itu seringkali menyebabkan problematika dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh hedonis, bukan berarti juga kita tidak perlu duniawi gitu maksudnya. Karena duit itu seringkali menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Karena gini, hedonisme tuh sama kapitalisme tuh beda. Ya. Gue bisa mengiyakan kapitalisme, mengejar materi. Hedonisme, materi adalah tujuan akhir. Simpelnya gitu, itu bedanya. Jadi makanya yang buruk tuh hedonisme. Sedangkan kapitalisme tuh, sabar, tadi gue belum puas sih sama jawabannya tadi sih. Oke. Gue lupa di tengah. Ya gue masih belum puas sama jawaban yang itu sih. Yang mana? Mengejar akhirat sama dunia. Oke, kalau gitu aku juga sih. Gue udah mulai lobet juga sih. Aku tapi kasih, masih penasaran. Aku kasih yang lebih bagus daripada kapitalisme. Karena di dalam pandangan Islam nanti ada juga notes tentang kapitalisme. Karena kapitalisme itu artinya adalah capital tuh dia memandang segala sesuatu dari capital, bukan dari yang lain. Maka dalam kapitalisme itu negara tidak terlalu banyak ikut campur karena dia memberikan pada orang-orang, pada pelaku-pelaku usaha. Dan itu problematik sih menurutku. Karena orang bisa menjual apapun, memiliki apapun, dan kemudian melakukan apapun practically dalam sistem ekonomi kapitalis. Tapi kita nggak bahas itu secara dalam lah. Yang lu maksud mungkin adalah motif untuk bisa jadi kaya. Prinsip kapitalisme. Karena gue kayak gini. Gue tahu itu sedikit bertentangan dengan Islam. Ya. Tapi dalam sejarah kapitalisme itu yang ngedrive perkembangan. Analoginya gitu. Itu motif ya. Itu lesser evil-nya. Kalau gitu kita bicara motifnya aja misalnya. Kalau misalnya full sosialisme gitu misalnya atau apa gitu, itu nggak bakal nge-push inovasi. Kalau gitu kita bicara motifnya aja lebih aman. Karena kalau kita bicara kapitalis nanti kita bisa lebih dalam. Tapi kalau lebih aman bisa contoh ya, Abdurrahman bin Auf, tahu nggak hartanya seperti apa tuh? Dia sekali dagang, pergi dari Madinah pergi ke Syam, pergi ke daerah Syam, balik lagi ke Madinah, itu dia langsung infakkan dari hartanya dagang itu 20-an miliar sekali ekspedisi. Itu adalah orang yang sangat kaya dan motifnya untuk mencari dunia itu sangat luar biasa sekali. Artinya dia benar-benar bisa dapat keuntungan sebesar itu. Kira-kira. Nah, jadi di zaman Rasul ada nggak orang-orang kaya? Ada, dan kaya banget. Dan itu tidak ada masalah. Zaman dulu orang kaya banget. Nah, terus gue mau nanya nih sekarang nih, Ray, percaya nggak lu bahwasanya Allah tuh milik kita tuh beda-beda? Skill set kita beda-beda. Artinya di masa Rasulullah ada orang seperti Abdurrahman bin Auf dengan uangnya, ada orang seperti Khalid bin Walid dengan pedangnya. Di dalam Islam, kasih orang yang jago main pedang, kasih orang yang jago mengembangkan harta, duit. Jangan sebaliknya, karena setiap orang punya skill setnya sendiri-sendiri. Artinya ketika kita kemudian ngasih Khalid bin Walid pedang, maka dia akan menghasilkan pahala yang paling maksimal. Oh, intinya alignment dalam ngerti. Gue sederhanain. Menurut lu, Ray, kalau lu misalnya sekarang jago bisnis, pahala mana yang lu bisa dapetin lebih banyak? Apakah lu sholat sunnah ya, bukan yang wajib ya? Lu sholat sunnah atau lu bahas bisnis? Bahas bisnis. Bagus. Dibanding sunnah kan? Bagus. Karena ini ada ceritanya nih. Imam Syafi'i ini seorang ulama besar. Dia ngasih banyak solusi pada manusia. Suatu waktu dia pernah ketika nginep di rumah temennya ini sengaja anaknya temennya ini sengaja ngintip. Malam-malam dia ngapain sih? Karena anak ini taunya orang-orang soleh itu kalau malam sholat tahajud, sholat sunnah tahajud yang tidak wajib ya, tapi sunnah menandakan ke sholat sunnah tahajud, zikir, baca Quran segala macam. Ternyata dia ngeliatin semalaman Imam Syafi'i tau nggak ngapain? Guling. Apa? Guling. Tidur. Bukan tidur, guling di kasurnya. Guling. Guling. Guling itu apa ya? Itu aktivitas apa barang? Guling tuh tahu gue barang ya, guling gitu kan? Guling. Iya, berbaring. Oh, berbaring. Kita tuh kayak bahasa yang berbeda ya. Berbaring. Oke. Berbaring di kasurnya dan nggak sholat sama sekali. Ketika pagi-pagi dia bilang sama bapaknya, Pak, katanya itu orang soleh. Katanya itu orang yang dekat sama Allah. Kok berbaring aja kerjaannya? Kok nggak sholat sama sekali? Kok nggak ada tahajud-tahajudnya, baca Qur'annya, zikirnya mana? Tahu nggak ketika bapaknya langsung nanya ke Imam Syafi'i jawab apa? Aku memang nggak sholat,
Aku memang nggak melakukan zikir ataupun apapun itu, tapi aku memikirkan ada sekitar 60-an pertanyaan orang-orang dan aku kasih fatwa untuk menyelesaikan masalah mereka. Berarti bagi seorang Imam Syafi'i ketika dia sholat itu egois. Karena dialah yang bisa memecahkan permasalahan orang kan. Bisa dipahami gak kira maksudnya? Tapi berarti itu dapat pahala. Itu pahalanya dia lebih besar daripada dia sholat. Pemimpin, seorang pemimpin. Oh pemimpin, ya. Itu kan Imam Syafi'i seorang pemimpin. Dia ada waktu nih sholat taraweh misalnya. Sholat taraweh wajib atau enggak? Enggak. Dia nggak tahu sholat taraweh. Oh iya, sholat malam ketika Ramadan. Nah, nggak wajib hukumnya. Dan ketika dia kemudian mau pergi sholat taraweh nih, tiba-tiba ada pengaduan masyarakat, Pak banjir Pak. Dia bilang ya udahlah, aku nggak jadi sholat taraweh, aku mau ngelihat korban banjir. Itu lebih berpahala daripada dia sholat taraweh. Jadi mementingkan orang lain dulu. Jadi bare minimum itu yang wajib. Iya. Pertama sholat 5 waktu dan semua aturan-aturannya. Kalau misalnya bisa sunnah dan lu bisa ngelakuin sesuatu yang impactnya lebih besar berdasarkan apa yang lu jago gitu misalnya, itu lebih penting. Ingat gak Re, gue pernah bilang pas kita podcast di tempat lu, yang gue bilang gini, kalau gue disuruh milih nih antara orang pesantren yang sholat, yang sudah beres urusannya, tapi dia nggak paham tentang dunia ini, dengan orang yang paham dengan dunia ini kayak Ray misalnya, udah bisa paham dunia, bisa guide orang-orang untuk jadi untuk influence ke orang-orang, aku lebih pilih mana? Ingat gak aku bilang? Aku lebih pilih lu. Itu bikin beban, anjir, banyak yang chat banget, banyak yang tahu nggak kenapa? Sampai sekarang loh. Tahu nggak kenapa? Karena yang sekarang kita udah punya banyak orang soleh. Yang kita perlu adalah orang yang bisa influence orang dan mau influence orang untuk kebaikan. Maka dengan kata lain, untuk sekarang lebih berpahala bagiku ya setelah aku melihat dunia ini untuk menjadi seorang influencer daripada orang yang benar-benar soleh dalam agama. Paham gak maksudku? Mind-blowing gak? Karena ketika lu misalnya bisa influence orang dan lu kemudian bisa ngasih ke mereka kebaikan, pahala kebaikan lu banyak banget. Karena kita sekarang udah kebanyakan, mohon maaf ya. Jadi gini contohnya, lu belajar baca Quran dan lu gak bisa-bisa, bagi gue gak masalah nih. Karena gue udah punya banyak orang yang bisa baca Quran dan bener dan jago. Tapi kan itu bare minimum gue, harusnya kewajiban gue gitu loh. Bare minimum lu bukan bisa baca Quran. Bare minimum lu adalah bukan juga. Bare minimum lu adalah belajar baca Quran.